Menyingkap sisi gelap gerakan Wahabi. Judul buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Penulis Syekh Idahram. Penerbit Pustaka Pesantren Yogyakarta. Cetakan I 2011. Tebal 290 halaman. Presensi Imam S. Arizal. Keyakinan bahwa hanya ada kebenaran tunggal akan menjadi bencana bagi kehidupan beragama. Setidaknya hal itulah yang terekam dari perjalanan sejarah sekte Salafi Wahabi. Sejarah gerakan ini dipenuhi dengan darah umat Islam. Banyak sekali tragedi-tragedi kemanusiaan, kekerasan, dan bahkan pembunuhan yang mewarnai perjalanan dan pengembangan gerakan Wahabi. Pun demikian, tak jarang Tuhan dijadikan alat legitimasi untuk melangsungkan misi gerakan Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi 1926 Hijrah 1723 Masehi dari Najd semenanjung Arabia. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Ibn Abdul Wahab hidup, tapi itu bukan inisiatif dirinya, melainkan berasal dari ini berarti istilah Wahabi merupakan bagian dari rangkaian stigma terhadap gerakannya. Kaum Wahabi mengklaim sebagai Muslim yang berkiblat pada ajaran Islam yang pure, murni. Mereka sering juga menakan diri sebagai muwahidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah. Tetapi, mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah mazhab atau kelompok aliran Islam baru, tetapi hanya mengikuti seruan untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar. Tujuan awal aliran Wahabi adalah mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni seperti yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Karenanya, Tauhid merupakan tema pokok dalam doktrin Wahabi. John L. Esposito mengemukakan bahwa Abdul Wahab memandang Tauhid sebagai agama Islam itu sendiri. Abdul Wahab hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakininya telah menggerogoti Islam seperti tasawuf, tawasul, rasionalisme, ajaran Syiah, dan berbagai praktik inovasi bidah. Wahabisme memperlihatkan kebencian yang luar biasa terhadap semua bentuk intelektualisme, mistisisme, dan sektarianisme. Abd al-Wahab sendiri gemar membuat daftar pan keyakinan dan perbuatan yang dinilainya munafik, yang bila diyakini atau diamalkan akan segera mengantarkan seorang Muslim berstatus kafir. Sejak kelahirannya, aliran Wahabi sangat lekat dengan tradisi kekerasan. Bersama dinasti Saud, kaum Wahabi berusaha menundukkan suku-suku di Jazirah Arab di bawah bendera Wahabi Saudi. Menyamun, menyerang, dan menjarah suku tetangga adalah praktik yang luas dilakukan suku-suku Badui di Jazirah Arab sepanjang sejarahnya. Setiap suku yang belum masuk Wahabi diberi dua tawaran jelas, masuk Wahabi atau diperangi sebagai orang-orang musyrik dan kafir. Halaman. Dalam doktrinnya, setiap Muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktik agama Islam yang persis seperti Wahabi dianggap murtad dan karenanya memerangi mereka diperbolehkan atau bahkan diwajibkan. Razia, penggerebekan, dan perampokan pun dilakukan. Dengan demikian, predikat Muslim hanya merujuk secara eksklusif kepada para pengikut Wahabi, seperti kata Muslim yang digunakan dalam buku Unwan al-Majd fi Tarikh al-Najd, salah satu buku sejarah resmi Wahabisme. Gerakan Wahabi telah melakukan keganasan dan kekejaman di kota Karbala 1219 Hijrah 1802 Masehi dengan pembunuhan yang tidak mengenal batas perikemanusiaan. Mereka telah membunuh puluhan ribu orang Islam selama kurun waktu 12 tahun ketika mereka menyerang dan menduduki kota Karbala serta kawasan sekitarnya, termasuk Najaf. Pada tahun 1923 Masehi, kaum Wahabi menyerang dan memberangus kota Taif. Di kota itu, mereka membunuh ribuan penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak yatim. Bahkan, menurut Muhammad Muhsin al-Amin, mereka turut menyembelih bayi yang masih di pangkuan ibunya dan wanita-wanita hamil. Mewording a Burgess Price's in theft, kekejan was strode. Sister merempas, merentijak skigbanedi, membunuh orang-orang tak berdosa, dan melakukan keganasan yang tidak terkira terhadap umat Islam, mereka melanjutkan kebrutalannya menuju Makkah. Ibnu Bisir dalam kitabnya Unwan al-Majd fi Tarikh Najd
menguraikan bahwa pada bulan Muharram 1220 Hijrah, 1115 Masehi, Wahabi di Makkah membunuh ribuan umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji. Dalam catatan lain disebutkan, pembunuhan bukan hanya terjadi pada jamaah haji, melainkan juga pada masyarakat sipil. Aksi kekerasan Wahabi tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1351 Hijrah, 1921 Masehi, tentara Wahabi membantai 1.000 orang lebih rombongan jamaah haji asal Yaman yang sedang menuju Makkah tanpa sebab yang jelas. Tahun 1408 Hijrah 1986 Masehi, mereka juga menyerang jamaah haji asal Iran. Peristiwa itu menewaskan 329 orang dan ribuan lainnya luka-luka halaman. 99 Tisratus. Selain membunuh masyarakat sipil, tentara Wahabi juga melakukan pembakaran perpustakaan Islam. Di antara kasus pembakaran buku-buku yang paling fenomenal adalah pembakaran buku-buku yang terdapat di perpustakaan Arab Maktabah Arabiyah di Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan ini termasuk perpustakaan yang paling berharga dan paling bernilai historis. Bagaimana tidak, sedikitnya ada 60.000 buku langka dan sekitar 40.000 masih berupa manuskrip yang sebagiannya adalah hasil diktean dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sebagian lagi dari Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi yang lainnya. Semua buku-buku tersebut dibumi hanguskan oleh para tentara Wahabi. Itulah sebagian kecil dari sisi gelap perjalanan sekte Wahabi yang termuat dalam buku ini. Karya Syaikh Idahram ini cukup kritis dan merupakan suatu karya ilmiah penting bagi bangsa Indonesia. Bahkan dalam pengantarnya, Profesor Dr. Hall Said Agil Siraj memuji karya besar ini. Menurutnya, belum ditemukan karya setajam ini sebelumnya dalam mengkritisi gerakan Salafi Wahabi. Imam Esa Rizal, peneliti jurusan Perbandingan Agama Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.